pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola internasional. Bintang muda Barcelona Lamine Yamal menjadi sorotan setelah pesta ulang tahunnya ke-18 menuai kontroversi. Asosiasi Penyandang Disabilitas di Spanyol mengancam akan menempuh jalur hukum atas dugaan tindakan diskriminatif dalam acara tersebut. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg tetap memberikan catatan meski timnya menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam di Piala AFF U23 2025. Meski dominan dan cetak banyak gol, pelatih asal Belanda itu ingin anak asuhnya tetap fokus dan tidak cepat puas. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Sebuah organisasi hak penyandang disabilitas di Spanyol mengancam akan menempuh jalur hukum setelah sang pemain mengadakan pesta ulang tahun dengan menghadirkan orang bertubuh mini sebagai hiburan. Yamal langsung menuai kecaman dari organisasi difabel di Spanyol. Sebuah organisasi hak penyandang disabilitas di Spanyol mengancam akan menempuh jalur hukum terkait laporan penggunaan orang bertubuh mini sebagai hiburan dalam pesta ulang tahun ke-18 bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Praktik tersebut mereka anggap diskriminatif. Diketahui, Yamal, winger muda yang turut membawa Spanyol menjuarai Euro tahun lalu, merayakan momen kedewasaannya pada Sabtu 12 Juli 2025 dalam sebuah pesta mewah yang dihadiri sejumlah selebritis musik, serta rekan setim dari Barcelona dan para influencer media sosial. Sementara itu, Asosiasi Penyandang Akontroplasia dan Displasia lainnya atau ADII menyatakan dalam siaran pers bahwa penggunaan orang dengan dwarfisme sebagai hiburan dalam pesta tersebut memperkuat stereotip negatif, mendorong diskriminasi, dan merendahkan martabat serta hak penyandang disabilitas. Mereka merujuk pada Undang-Undang Hak Disabilitas Spanyol yang melarang pertunjukan atau kegiatan rekreasional yang memperlakukan penyandang disabilitas dengan cara yang memicu ejekan atau merendahkan martabat mereka. Namun salah satu pengisi acara dengan dwarfisme yang tampil di pesta Yamal memberikan pembelaan terhadap profesi yang dirinya pilih. Dalam keterangannya, pria tersebut meminta ADII agar menghormati pilihan karir individu dengan dwarfisme. Dirinya menegaskan bahwa pekerjaan mereka sepenuhnya legal. Ia juga menjelaskan bahwa penampilannya di pesta Yamal mencakup tarian, trik sulap, dan lelucon. Salah satu syarat utama mereka adalah menghentikan pertunjukan jika muncul perlakuan tidak hormat. Chelsea sukses menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2025 usai menaklukkan PSG dengan skor meyakinkan 3-0 di partai final. Namun kemenangan ini dibayangi kabar mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim trofi aslinya masih berada di Gedung Putih.
Chelsea sukses mencetak sejarah dengan menjuarai edisi perdana Piala Dunia Klub 2025 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor telak 3-0 pada final yang digelar Senin 14 Juli 2025. Namun di balik kemenangan gemilang itu, muncul fakta mengejutkan soal trofi turnamen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa trofi asli Piala Dunia antar klub saat ini berada di kantornya di Gedung Putih. Trump menyebut dirinya sempat dikunjungi oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, sebelum laga final digelar. Dalam pertemuan itu, Infantino awalnya hanya ingin menitipkan trofi di Oval Office untuk sementara waktu. Namun secara mengejutkan, Presiden FIFA itu memutuskan memberikan trofi tersebut kepada Trump secara permanen. Alhasil, menurut Trump, trofi yang diberikan kepada Chelsea adalah replika atau trofi baru yang dibuat FIFA untuk seremoni juara. Sementara trofi pertama atau yang asli tetap berada di Gedung Putih. Kita pergi ke ajang Piala AFF U23. Harimau Malaya Muda terluka di laga perdana setelah timnas Malaysia U23 takluk 0-2 dari Filipina pada pertandingan pertama grup A Piala AFF U23 2025. Perjalanan timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025 dimulai dengan hasil yang kurang memuaskan. Pada laga perdana grup A yang digelar menghadapi Filipina, Harimau Malaya Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-2. Malaysia sejatinya tampil dominan sejak awal laga dan mencoba menekan pertahanan Filipina. Namun justru tim lawan yang memberikan kejutan. Pada menit ke-9 Filipina melancarkan serangan paling cepat yang mematikan. Melalui skema tersebut, Otu Abang Banatao berhasil memecah kebuntuan dan membawa Filipina unggul 1-0. Tertinggal lebih dulu membuat Malaysia mencoba bangkit, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol balasan. Sementara itu, Filipina justru tampil lebih percaya diri. Menjelang akhir babak pertama tepatnya di menit ke-41, Otu Abang Banatao kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah melepaskan sepakan akurat yang tak mampu dibendung kiper Malaysia. Skor 2-0 untuk keunggulan Filipina bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Malaysia gagal menciptakan gol balasan hingga akhir laga, meskipun menguasai jalannya pertandingan di babak kedua. Kekalahan ini membuat Malaysia sementara terbenam di posisi ketiga klasemen Grup A dengan koleksi 0 poin dari 1 laga. Sementara itu, Filipina mengamankan posisi kedua di bawah timnas Indonesia U23 yang berada di puncak klasemen usai kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam. Hasil ini menjadi peringatan bagi Malaysia U23 yang harus segera bangkit jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen yang digelar di Jakarta ini. Berbeda dengan nasib Harimau Malaya, Timnas Indonesia U23 tampil perkasa di laga perdana Piala AFF U23 2025 dengan membantai Brunei Darussalam 8-0. Namun meski meraih kemenangan telak, pelatih Gerald Vandenberg mengingatkan Garuda Muda untuk tidak cepat puas dan tetap fokus di laga-laga berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi meski timnya meraih kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam dalam laga fase grup Piala AFF U23 2025. Selasa, 15 Juli 2025. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Garuda Muda tampil dominan di babak pertama dan langsung mencetak 7 gol. Namun intensitas permainan menurun di babak kedua dan hanya 1 gol tambahan yang berhasil dilesakan. Meski mengaku puas dengan hasil pertandingan, Vandenberg tetap mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri. Pelatih asal Belanda itu menekankan perlunya peningkatan terutama dalam penyelesaian akhir agar efektivitas serangan tetap terjaga hingga akhir laga. Sementara itu, salah satu sorotan utama adalah penampilan impresif Jens Reven, striker baru Bali United yang mencetak 6 gol alias double hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan.
Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg angkat bicara terkait keputusannya tidak memanggil Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk ke skuad Garuda Muda. Padahal secara usia, keduanya masih layak memperkuat Timnas U23. Namun pelatih asal Belanda itu menegaskan Marcelino dan Struijk diminta untuk fokus bersama Timnas senior yang tengah bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U23 tengah berjuang di ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta. Di bawah komando pelatih asal Belanda, Gerald Vandenberg, skuad muda Garuda mengawali turnamen dengan hasil impresif. Pada laga perdana grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 Juli 2025, Garuda Muda membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Penyerang muda Jens Reven tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol sekaligus dalam pertandingan tersebut. Meski meraih kemenangan besar, publik sempat bertanya-tanya soal absennya dua bintang muda andalan timnas, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Padahal secara usia, Marcelino 20 tahun dan Struijk 22 tahun masih memenuhi syarat untuk memperkuat tim U23. Menanggapi hal itu, Gerald Vandenberg menjelaskan bahwa keputusan tidak memanggil Marcelino dan Struijk sudah melalui pertimbangan matang. Keduanya diminta fokus penuh bersama timnas senior yang saat ini tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober mendatang. Meski tanpa dua nama besar itu, sang pelatih mengaku percaya penuh pada kekuatan tim yang ada saat ini. Ia optimis skuad Garuda Muda mampu bersaing dan tampil maksimal di turnamen yang diikuti negara-negara Asia Tenggara tersebut. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan melanjutkan perjuangan di fase grup dengan menghadapi lawan-lawan tangguh lainnya di grup A. Jadwal pertandingan selanjutnya, Timnas U23 akan menghadapi Filipina pada Jumat, 18 Juli 2025. Kompetisi sepak bola Indonesia mendapat gebrakan baru setelah I-League resmi gandeng Adidas Indonesia sebagai mitra penyedia bola dan perlengkapan wasit selama 3 tahun. Operator kompetisi sepak bola Indonesia I-League resmi menjalin kerjasama strategis dengan Adidas Indonesia. Pengumuman kemitraan tersebut dilakukan pada Selasa 15 Juli 2025. Dalam kesepakatan ini, Adidas akan menjadi penyedia resmi bola pertandingan serta perlengkapan wasit untuk 2 kompetisi tertinggi yang berada di bawah naungan I-League, yakni Super League dan Championship. Selain itu, kerjasama juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan Liga Nusantara yang menjadi fondasi pengembangan talenta sepak bola nasional. Kontrak antara I-League dan Adidas akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Ini menjadi kali pertama I-League menggandeng brand aparel global, setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan merek lokal Indonesia, Specs. Kerjasama terbaru I-League dan Adidas disaksikan oleh Direktur Utama LIB Ferry Paulus dan perwakilan Adidas Indonesia Cinita Dewi Mayakatri. Langkah menggandeng Adidas dinilai sejalan dengan visi baru I-League yang ingin tampil lebih profesional dan kompetitif di kancah internasional.
Sebagai merek olahraga ternama dunia, Adidas dinilai mampu memberikan dukungan teknis dan citra global yang dibutuhkan oleh liga domestik yang tengah bertransformasi sejak berganti nama dari PT Liga Indonesia Baru menjadi I-League. Durasi kontrak kita adalah 3 tahun, kemudian melebar kemana kerjasama yang kita lakukan. Pertama, semua aparel yang ada di perangkat pertandingan itu brandnya adalah Adidas. Kemudian yang lain, semua bola pertandingan untuk Liga BRI Super League dan juga Pegadaian Championship itu juga menggunakan Adidas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.